Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri, mahasiswa semester 4 Sistem Informasi. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian wireless local area network atau bisa disebut jaringan nirkabel. Jadi pada jaringan nirkabel ini WLAN dapat didefinisikan sebagai salah satu jaringan yang bertipe nirkabel tadi, dan tentunya batas jangkauan dari penggunaan wireless ini hanya terbatas di sebuah area yang kecil. Dan biasanya jaringan wireless LAN atau WLAN dapat ditemukan di beberapa fasilitas publik, misalnya bisa kita dapatkan di sekolah, di kampus, pelabuhan, dan lain-lain. Kemudian jaringan nirkabel ini tentunya memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang berfungsi untuk memancarkan gelombang pada radius tertentu, yang apabila dilukiskan itu akan membentuk sebuah bola, sehingga perangkat yang berada dalam bata area tersebut dapat menggunakan secara bebas dan tidak terpaku pada suatu tempat. Untuk penggunaan jaringan nirkabel ini tentunya ada kendala, yaitu lebih rentan terhadap gangguan dibandingkan dengan jaringan nirkabel yang menggunakan kabel. Sehingga kecepatan bandwidth menjadi lebih tidak stabil. Meskipun jaringan nirkabel ini digunakan semakin marak di kalangan tertentu, bisa kita dapati di lapangan, kabel ini digunakan untuk membangun sistem jaringan sebesar WAN atau dikenal Wide Area Network atau GAN, Global Area Network. Sistem jaringan sebesar itu dibuat dengan menghubungkan kabel secara optik ya. Nah, untuk beberapa penjelasan dari WLAN, jadi kita bisa dapati bahwa WLAN ini adalah jaringan wireless local area network yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik dengan jaringan nirkabelnya. Terus selanjutnya komponen-komponen yang ada di WLAN. Ada beberapa komponen yang diperlukan untuk instalasi jaringan pada WLAN itu. Kita bisa sebut saja, pertama perangkat smartphone atau PC, yang kedua access point, yang ketiga WLAN interface, dan yang keempat antena. Oke, kita mari jelaskan satu-satu agar lebih rinci. Untuk perangkat seperti smartphone dan PC ini digunakan sebagai alat untuk mengakses internet dan menghubungkannya dengan sinyal wireless. Untuk menggunakan jaringan internet yang dipancarkan melalui WLAN, seringkali ini harus memasukkan sebuah kata sandi. Nah, kata sandi tersebut dipasangkan dengan tujuan agar sinyal wireless tidak digunakan oleh sembarang orang. Kemudian ada access point. Access point ini berfungsi untuk mengubah sinyal analog, ya seperti sinyal pada radio, menjadi sinyal yang mengubah menjadi sinyal digital yang dipancarkan melalui sebuah pemancar. Kemudian sinyal tersebut disebarkan dengan menggunakan antena. Untuk penggunaan antena juga akan memengaruhi radius yang dapat dijangkau oleh sinyal. Terakhir adalah WLAN interface. Kegunaannya apa? Nah, kegunaan WLAN interface
wireless ini itu untuk menangkap sinyal yang dipasang pada smartphone. Kemudian ada beberapa teknologi. Terdapat dua macam operasi dasar pada WLAN, yaitu mode ad hoc dan infrastruktur. Dalam mode ad hoc, file data ditransmisikan langsung oleh unit seluler secara peer-to-peer. Sedangkan dalam mode infrastruktur, komunikasi yang dilakukan oleh unit seluler dilakukan melalui akses point yang berfungsi sebagai jembatan ke jaringan lain. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai kelebihan jaringan wireless LAN. Yang pertama, mobilitas tinggi. Jadi yang dimaksud mobilitas tinggi ini, penggunaan WLAN dapat menggunakan koneksi internet yang semakin besar, tidak membutuhkan biaya yang tinggi dan dapat ditemukan dimanapun. Yang kedua adalah instalasi mudah dan murah. Instalasi perangkat yang dibutuhkan untuk WLAN dapat dilakukan dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, fleksibel, pindah tempat meskipun dalam radius tertentu. Selanjutnya kita bahas mengenai kekurangannya juga. Apa aja kekurangan dari wireless local area network ini? Yang pertama adalah kerahasiaan data kurang terjamin, dan yang kedua sinyal sering terganggu. Karena sinyal yang digunakan menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik atau sinyal tersebut sulit melewati pembatas yang terbuat dari logam. Adapun kerahasiaan data kurang terjamin ini, itu data yang digunakan sangat kurang dalam penjaminan. Meskipun terdapat sistem enkripsi data, namun tetap saja enkripsi tersebut masih bisa dijebol. Selain itu, data komunikasi berupa teks dan percakapan juga bisa disadap dan menggunakan alat khusus. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai wireless local area network. Sekian dan terima kasih.